Pada saya tentang bagaimana otsus itu perlu menurut pendapat saya nih itu berapa bagaimana. Kalau saya sih mau lanjut ke tidak juga sendiri aja, karena saya tidak hidup dari otsus itu sendiri, karena saya masih bekerja keras untuk bagaimana menghidupi ya punya keluarga, bagaimana bekerja untuk masa depan nasib saya, sehingga mau lanjut ke tidak itu kembali ke rakyat dan bangsa Papua, dan juga yang terutama kepada negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak tumpang tindih. Hey, what's up guys, apa kabar semuanya, pemirsa dimanapun anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa pada momen ini. Salam kami dari Papua, ini cerita kami untuk kalian melalui visual yang sedang nonton Sapu Vlog, bercerita bagaimana mengutarakan pendapat tentang situasi Papua hari ini. Saya akan bercerita tentang situasi Papua hari ini. Topik saya kali ini adalah bagaimana otsus itu ada di tanah Papua. Nah, sebenarnya otsus itu sangat baik diberikan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia kepada rakyat dan bangsa Papua. Tapi hal ini kan perlu dibenahi secara profesional dan dibenahi secara merata. Dan hari ini pergerakan muncul di mana-mana karena ada sejarah yang menyimpang, karena ada kecurangan yang terjadi terhadap bangsa Papua. Dan tanggal 19 Desember kemarin telah diperingati Hari Trikora. Dan ini kan sebuah sejarah-sejarah yang menyimpang ini perlu diselesaikan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebuah ketidakpuasan ini mengakibatkan fatal dan begitu banyak menimbulkan gerakan gejolak di mana-mana. Yaitu kita tahu sendiri pembentukan gerakan Papua mereka itu bertumbuh subur di mana-mana. Hal ini kan dibentuk oleh orang-orang intelektual Papua juga pada saat itu, dan hari ini juga sudah terjadi. Otsus sudah diberikan kepada rakyat dan bangsa Papua, namun hari ini yang dinikmati oleh orang-orang tertentu, dan itu jawabannya pasti kalian sudah tahu siapakah yang memimpin pemerintahan tersebut dan sedang mereka yang mengatur otsus. Nah, jika kalian bertanya kepada saya tentang bagaimana otsus itu perlu menurut pendapat saya nih itu berapa bagaimana, kalau saya sih mau lanjut ke tidak juga sendiri aja, karena saya tidak hidup dari otsus itu sendiri, karena saya masih bekerja keras untuk bagaimana menghidupi ya punya keluarga, bagaimana bekerja untuk masa depan nasib saya, sehingga mau lanjut ke tidak itu kembali ke rakyat dan bangsa Papua, dan juga yang terutama kepada negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak tumpang tindih. Nah, kita tahu sendiri kalau otsus mau lanjut, segera adakan konsolidasi pertemuan tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, dan rakyat sipil, semua dilibatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu pemerintah adakan pendekatan secara kultur, pendekatan secara face to face, dan juga perlu duduk bicara sama ULRP, pimpinan Beniwenda dan saudaranya, dan juga ada KNPB, ada juga HMP, dan juga rakyat sipil. Apa maunya mereka, lalu remuklah, karena otsus lanjut dan tidak, ini terus akan bertumbuh subur, karena pergerakan Papua ini masalah batin yang telah hancur, batin yang memang perlu diobati oleh orang-orang lain tentang sejarah yang menyimpang ini. Dalam hal ini, saya pikir saran saya kepada pemerintah Republik Indonesia segera duduk bicara kepada rakyat dan bangsa Papua atau penggiat politik, contohnya di bawah penggerak politik di bawah pimpinan Beniwenda, adalah sebuah partai yang besar. ULNP ini kan sebuah partai yang besar dari kumpulan partai-partai pergerakan yang ada di tanah Papua. Itu dipimpin oleh saudara Beniwenda yang tanggal 1 Desember kemarin baru deklarasikan pemerintahan sementara atau presiden sementara. Nah, ini kan sebagai polemik yang sangat luar biasa, pergesekan yang sangat luar biasa, sehingga
perlu ada kedekatan lebih intens kepada tokoh pergerakan Papua Merdeka ini. Namun hal ini kan belum ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia, dan sudah ditanggapi, namun ini hanya dibilang kok begitu saja ditanggapi, sehingga saya pikir ini perlu ditanggapi secara serius agar masalah tidak berkepanjangan. Jika kalau pemerintah tidak mau diselesaikan, lebih bagus berikan kepada rakyat Papua yang memilih masa depannya sendiri. Itu pendapat saya sebagai konten kreator dari tanah Papua, dan hal ini menjadi polemik yang sangat serius dan perlu diselesaikan secara saksama kepada pemerintah Republik Indonesia agar masalah ini menjadi clear. Pendapat saya seperti begitu pemirsa semua yang sudah nonton channel itu video ini. Ada pesan yang saya mau sampaikan kepada, mungkin berikan hak menentukan nasib sendiri itu akan lebih baik buat bangsa Papua, dan pemerintah Republik Indonesia perlu berhati besar, perlu melepaskan Papua dengan hati yang besar. Itu pendapat saya. Tapi dan bagaimanapun cara kalian, itu semua hak mutlak pemerintah Republik Indonesia, dan perlu digarisbawahi adalah pergerakan Papua Merdeka akan terus bertumbuh di mana-mana. Dan tahun 2021 adalah tahun terakhir buat orang-orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Kalau orang-orang Papua tidak bersatu, tidak bersama-sama mendukung agenda ini, maka hanya sebuah mimpi meraih kemerdekaan itu. Saya pikir itu saja. Pemirsa semuanya, selamat buat semua yang nonton video ini, selamat buat tokoh-tokoh Papua yang bergerak untuk Papua Merdeka, selamat juga buat pemerintah Indonesia. Semoga masalah itu cepat terselesaikan di tanah Papua. Otsus lanjut atau tidak, semuanya kembali ke berpikir sama-sama, face to face, menyelesaikan sejarah yang masih belum terselesaikan hari ini, perlu diselesaikan secara saksama agar masalah tersebut selesai. Dan terima kasih semuanya sudah nonton channel YouTube video ini. God bless, peace, love buat kalian semuanya. Kami punya cerita bagaimana kami mengutarakan pendapat tentang Otsus. Tolong jangan lupa subscribe, komen di channel YouTube video di bawah.